Jadi selama ini dia berselingkuh dengan Nancy, ucap Ros. Ros tak habis pikir ternyata Satrio tengah dekat dengan mahasiswa koas. Ros juga tidak banyak berbicara pada Satrio. Ros hanya banyak diam dan tak mau banyak berinteraksi. Esoknya, saat di kantor, Satrio memberitahu Mila bahwa dalam 1 minggu dia tidak akan menemuinya karena akan pergi ke daerah bencana alam sebagai relawan. Kala itu, saat jam bimbingan koas, para mahasiswa tengah memperhatikan arahan dari Satrio. Ros yang memperhatikan dari jauh, mungkin yang tertangkap hanya perhatian Satrio pada Nancy. Itu sangat membuat Ros geram dan panas hati. Satu ketika saat jam istirahat terlihat pulpen Nancy jatuh. Tak sengaja Satrio pun mengambilkan pulpen itu. "Terima kasih dok, maaf saya lancang," ucap Nancy. "Ya nggak apa-apa," ucap Satrio. Satrio pun kembali ke ruangannya dan seperti biasa, bucin pada Mila dengan memperlihatkan foto gadis pujaannya. Di sisi lain, Ros tengah memperhatikan gerak-gerik Nancy. Nancy yang tengah makan di kantin rumah sakit dilabrak oleh Ros. Ros dengan sengaja menumpahkan sop panas ke tangan Nancy. "Wanita gak tahu diri dan gak tahu malu kamu. Berani-beraninya kamu goda suami orang. Dasar perempuan gila, dasar pelakor kamu ya," teriak Ros. Ros juga memukul brutal Nancy. Banyak orang yang menyaksikan. Satrio yang kala itu ada di ruangannya tiba-tiba dikabari dengan ngamuknya Ros di kantin rumah sakit. Satrio memisahkan Ros dan Nancy. Nancy dibawa untuk diberikan perawatan, sedangkan Ros habis dimaki-maki oleh Satrio. "Apa-apaan kamu?" tanya Satrio membentak. "Aku cuma mau hak aku. Aku hanya merebut kamu dari dia," ucap Ros. "Perlakuan kamu bikin aku malu tahu," ucap Satrio. "Kenapa malu? Jelas-jelas kamu sudah berselingkuh sama si Nancy," ucap Ros. "Kamu gak mikir ya? Aku ini pembimbing. Jadi wajar kalau aku bimbing mahasiswa koas. Kalaupun aku dekat, bukan berarti aku selingkuh. Gila kamu," marah Satrio. Satrio pun pergi dengan rasa kecewa dan segera menangani luka yang ada di tangan Nancy. Esoknya di kediaman Bobby terlihat Mila yang baru pulang sekolah. Arum sengaja mendatangkan Rio ke kediamannya. "Lihat nih Mil, siapa yang datang?" ucap Arum. "Rio, kok datang ke sini?" tanya Mila. "Rio mau bantu tugas matematika kamu yang katanya kemarin kamu gak bisa kerjain," ucap Arum. "Padahal gak usah datengin Rio mbak. Rio pasti sibuk sama tugas di kampusnya. Aku kan bisa nanya sama Om Satrio," ucap Mila. "Udah jangan nanya sama Om Satrio, mumpung ada Rio nih," ucap Arum. Mila dan Rio pun duduk bersama mengerjakan tugas. Tak lama di siang itu datanglah Ros. Dia menangis dan memeluk Arum. Mila hanya diam dan pura-pura tak melihat, namun telinganya mencoba untuk mendengarkan. Di sela-sela mengerjakan tugas, rupanya Mila mendengar keluh kesah Ros pada Arum. "Mbak Ros kenapa? Kok kayak yang sakit hati gitu?" tanya Arum. "Satrio selingkuh," tangis Ros. Arum langsung syok. Arum mengira Ros tahu perselingkuhan Satrio dan Mila. "Selingkuh sama siapa mbak?" tanya Arum. "Satrio selingkuh sama Nancy, mahasiswi koas," ucap Ros. Arum akhirnya bisa bernapas lega karena Mila masih aman. "Kok bisa sih mbak? Apa mbak lihat sendiri?" tanya Arum. "Aku lihat chattingannya sama perlakuannya beda. Pokoknya Satrio lebih memihak dia dibanding aku," ucap Ros. "Ya Tuhan, Pak Satrio tega banget," ucap Arum. Mila pun mendengar hal itu. Dia kaget dengan pernyataan ibunya. "Kok Mas Satrio gitu sih? Apa jangan-jangan dia mengkhianati aku juga?" batin Mila. Mila pagi itu tengah bersiap untuk berangkat ke sekolah. Namun kali ini dia tidak dijemput Satrio, melainkan oleh Rio. Rio membawa motornya untuk menjemput Mila dengan alma mater kebanggaannya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Bobby kala itu tengah menjemur sang bayi di luar rumah. "Pagi Om, Milanya ada?" tanya Rio. "Ada, sebentar ya, Om panggilin dulu," ucap Bobby sambil memanggil anak gadisnya. Mila pun turun dan segera menemui Rio yang tengah menunggunya di luar rumah. "Yuk, berangkat," ucap Mila. Mila pun pergi dengan Rio. Arum melihat pemandangan indah itu dengan hati yang lega.
Pak Satrio kemana? Tumben gak jemput Mila, ucap Bobby. Pak Satrio itu lagi tugas di luar kota. Lagian biarin aja kali Mila sama Rio. Kan mereka juga cocok. Dan dari usia juga gak beda jauh, ucap Arum. Aku gak srek aja kalau Mila pacaran sama Rio, ucap Bobby. Ya ampun mas, biarin aja lah, ucap Arum. Aku maunya Mila dijemput dokter Satrio, biar keamanannya terjamin. Kalau sama si Rio pasti bawa motornya ngebut-ngebutan, ucap Bobby khawatir. Akan lebih khawatir lagi kalau Mila sampai jatuh ke tangan orang yang salah, ucap Arum. Maksud kamu? Tanya Bobby. Rio itu punya pikiran. Dia juga dewasa kok. Lagian aku gak mau Mila terlalu dekat dengan dokter Satrio. Terbukti, baru saja tersiksa mencintai dokter Satrio, jelas Arum. Loh memangnya aku mau jodohin Mila sama dokter Satrio? Aku cuma percaya sama dokter Satrio karena dokter Satrio telaten sekali dalam menyikapi sifat Mila yang sangat labil. Kita aja sebagai orang tuanya susah membuat Mila nurut, ucap Bobby pada istrinya. Aku sih terserah kamu mas, ucap Arum kecewa. Di sekolah saat jam istirahat, Mila bersama gengnya curhat tentang Satrio yang dia anggapnya menakutkan. Gue takut Mas Satrio beneran selingkuh, ucap Mila. Memangnya beliau selingkuh sama siapa? Tanya Hana. Kata mamaku dia selingkuh sama dokter koas. Dan waktu kita pulang setelah nonton film, dia tuh kayak yang sibuk banget sama ponselnya sambil nelponin si dokter koas itu, ucap Mila pada Hana dan Bella. Dokter koas itu dokter spesialis apa? Tanya Hana. Gak tahu, gue aja baru denger, ucap Mila. Mil, ada benernya lebih baik lo pacaran sama Rio. Soalnya gue agak aneh sama Om Satrio, ucap Bella. Kalian aneh kenapa? Tanya Mila. Kayaknya lo itu cuma sebagai alat pemuas nafsu aja, ucap Hana. Iya, dia kayaknya gak tulus cinta sama lo, ucap Bella. Ah masa sih, tapi gue merasa dia tulus banget sama gue, ucap Mila. Mending lo sama Rio aja deh, gue dukung banget, ucap Bella. Kalau gue sama Rio, yang ada nanti kita gak sefrekuensi, ucap Mila. Tenang aja Mil, kita kan masih temen lo juga, walaupun lo udah pacaran sama si Rio, ucap Hana. Wah beneran? Tanya Mila. Iya Mil, ucap Bella. 8 hari kemudian, hari itu adalah hari Sabtu, di mana Rio mengajak Mila malam mingguan di satu tempat yang sudah dipersiapkan oleh Rio untuk nembak Mila. Wah, tempatnya bagus banget, ucap Mila. Makasih Mil, ini semuanya khusus buat kamu, ucap Rio. Setelah ngobrol ngalor ngidul, akhirnya Rio memberanikan diri untuk menembak Mila. Mil, mau gak jadi pacar aku? Tanya Rio. Mila yang bingung tiba-tiba hampir dicium Rio. Rio, lo mau ngapain? Tanya Mila. Aku mau cium kamu, ucap Rio. Jangan kurang ajar ya, ucap Mila. Aku gak kurang ajar kok Mil, ucap Rio sambil memegang tangan Mila. Mila, maafin aku ya. Aku lancang tapi jujur aku sayang banget sama kamu, ucap Rio tulus. Tiba-tiba Satrio datang. Dia mendapatkan info dari Bobby tentang keberadaan Mila. Heh, lepasin Mila sekarang, ucap Satrio. Mas Satrio, ucap Mila. Om jangan ikut campur urusan saya ya, ucap Rio. Saya bukan om kamu ya. Ayo Mila, kita pulang, ucap Satrio. Aku aku masih pengen bicara sama Rio, ucap Mila. Oh jadi kamu mencoba hianatin aku? Tanya Satrio. Enggak mas, ucap Mila. Tuh kan, Mila aja gak mau sama bapak, ucap Rio. Hei anak kecil, diam kamu ya, ucap Satrio. Udah diam, kalian bikin aku pusing tau gak, ucap Mila. Sekarang gini deh Mil, kamu pilih aku atau om-om ini? Tanya Rio. Iya Mila, kau pilih aku atau dia? Tanya Satrio. Mila diambang kegalauan. Jika dia memilih Rio, itu tidak mungkin, karena Mila
tak sedikit pun mencintai Rio. Tapi jika Mila memilih Satrio, maka dia harus siap-siap menghadapi ibu kandungnya dan skandal perselingkuhan dengan Satrio. dengan Nancy baru-baru ini. Aku pilih